Halo, jumpa lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Bicara Inter. Nah, buon compleanno i Nerazzurri yang ke-116 yang bertepatan tanggal 9 Maret kemarin ya. Sukses selalu, Forza Inter. Oke, kita langsung aja ya teman-teman Biin. Gimana nih, pada sehat-sehat semua ya? Semalam pasti deg-degan ya pertandingannya. Oke, hari ini aku mau bahas review Serie A pekan ke-28. Langsung aja ya. Inter Milan belum terbendung di Liga Italia. Inter meraih angka penuh setelah menang susah payah di kandang Bologna dengan skor 1-0. Laga Bologna versus Inter Milan dilangsungkan di Stadion Renato Dell'Ara pada Minggu dini hari. Jan Bisek muncul sebagai pahlawan Nerazzurri setelah sundulannya menjebol gawang Bologna di babak pertama. Dengan hasil ini, Inter masih kokoh di peringkat teratas klasemen Liga Italia. Nerazzurri memiliki 75 poin, unggul 18 poin dari Juventus di peringkat kedua. Bologna bergeming di posisi keempat setelah mengumpulkan 51 poin. Jalannya pertandingan, peluang bagus baru terlahir di menit ke-15. Inter mengancam gawang Bologna dari upaya Matteo Darmian setelah menerima sodoran Jan Aurel Bisek. Darmian melepaskan tendangan dari sisi kanan kotak penalti. Bola masih melenceng, kebuntuan Inter Milan akhirnya terpecah di menit ke-36. Kerjasama Alexis Sanchez dengan Carlos Augusto di sisi kiri kotak penalti diakhiri Alessandro Bastoni dengan umpan silang matang. Bola disambut Bisek dengan tandukan keras di dekat tiang jauh. Bola memantul tanah lapangan lebih dulu sebelum berserang di sudut atas jala gawang Bologna. Inter menang unggul 1-0. Bologna membuat penyelamatan krusial untuk menggagalkan Inter mencetak gol keduanya. Darmian berakselerasi sebelum mengirim crossing akurat kepada Barella. Namun lini pertahanan Bologna bereaksi cepat untuk memotong bola sehingga cuman menjadi sepak pojok. Selepas restart, Bologna menekan Inter Milan. Tusukan Odegaard diakhiri dengan umpan kepada pos di sisi kanan, namun penyelesaian pos hanya melebar sangat tipis dari tiang gawang. Peluang emas lainnya dari Bologna, tusukan Zirkzee dari sisi kanan diteruskan dengan tembakan keras, tapi bola justru mengenai Freuler sehingga gagal menemui target. Setelahnya Bologna lebih agresif. Meski begitu, ancaman-ancaman dari Ferguson, Zirkzee, dan Castro belum membuahkan hasil. Pemain pengganti Riccardo Orsolini melewatkan peluang bagus. Crossing cantik Riccardo Ferguson menemui Riccardo Orsolini, tapi sundulannya masih melebar. Di sisa waktu permainan tidak ada gol tambahan yang terlahir. Inter Milan berhak atas
kemenangan 1-0 dari Bologna. Analisis menurut aku, kalau dilihat dari statistiknya, ini adalah pertama kalinya musim ini Inter kalah segalanya dari Bologna ya teman-teman BIN. Di mana penguasaan bola Bologna unggul 60%, Inter hanya 40%. Terutama pada babak kedua, jika dilihat dari momentum serangan nyaris tidak ada ya, hanya 4 kali percobaan, selebihnya Inter bertahan total ya. Untuk tembakan pun Bologna unggul jauh dari Inter, yaitu 19 berbanding 5. Ini terlihat Bologna menekan Inter secara total. Inter hanya unggul untuk tembakan ke arah gawang, di mana 4 berbanding 3 untuk Bologna. Itu pun terjadi di babak pertama ya. Sedangkan operan Bologna unggul 648 kali berbanding 447 dan akurasi operan 88% berbanding 81% untuk Inter, di mana Inter banyak sekali melakukan kesalahan dalam passing. Kelihatan memang Inter setelah mencetak 1 gol ingin bermain aman ya teman-teman BIN, tidak terlalu ngotot untuk menambah keunggulan. Ya mungkin para pemain lebih fokus ke Liga Champions nantinya menghadapi Atletico Madrid ya. Itu juga terbukti bahwa Inzaghi tidak menurunkan Kapten Lautaro dan juga Di Marco ya. Selanjutnya ada beberapa statement dari kedua pelatih dan pemain, yaitu dari Thiago Motta, pelatih Bologna. Inter adalah tim yang sangat kompleks. Mereka juga tahu cara bertahan dengan posisi rendah. Jika kami melemparkan bola ke area penalti, kami beresiko terkena serangan balik daripada mencetak gol. Mereka memiliki fisik yang hebat. Saat Anda kalah melawan tim seperti Inter, Anda mengambil resiko besar karena melalui serangan balik mereka dapat menutup pertandingan dengan 2 perubahan kecepatan. Inter pantas mendapatkan penghargaan, mereka juga kuat dan lebih baik. Kami hanya perlu mengucapkan selamat untuk Inter. Mereka sekali lagi telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Oke, dari Simone Inzaghi, kami sangat bahagia dengan kemenangan ini. Kami merayakan ulang tahun Inter dengan kemenangan yang sangat penting. Kami layak mendapatkan keunggulan di babak pertama, kemudian Bologna mengambil alih permainan. Mereka adalah tim yang luar biasa. Kami menderita lebih dari apa yang kami perkirakan. Oke, dari Jan Bisek, kesulitan yang dihadapi melawan Bologna. Semua sulit. Mereka menyulitkan kami dari permainan sampai pendukung. Mereka memiliki pelatih yang hebat, kami juga memiliki pelatih yang hebat dan dukungan yang hebat. Gol penentu terkadang itu sebuah kebetulan. Kesempatan bermain saya sedikit, tapi ketika saya memiliki kesempatan, saya harus mengambilnya. Saya sangat senang bisa membantu tim saya. Oh iya, jangan lupa nanti tengah pekan Kamis dini hari ada leg kedua Liga Champions Atletico Madrid versus Inter ya. Semoga Inter menang ya, dan melaju ke perempat final.
Oke, sampai di sini dulu konten aku. Dukung terus channel YouTube aku ya. Jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Forza Inter sempre.